Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama, Fauzan Amirul Haq, BP 1810531051. Yang kedua, Nadia Fadila, BP 1810532056. Yang ketiga, Julia Ananda, BP 1810532054. Yang keempat, Afrida Fatihah, BP 1810532062, akan mempresentasikan mengenai Research Design and Overview. Dengan kata lain, desain penelitian, topiknya gambaran umum. Pada bab kali ini kita akan membahas yang pertama, apa itu desain riset, yang kedua, klasifikasi desain, yang ketiga, studi eksplorasi dengan bagian teknik kualitatif, analisis data sekunder, survei pengalaman, kelompok fokus, desain 2 tahap. Yang keempat, studi deskriptif. Yang kelima, studi kausal. Masuk ke topik yang pertama atau pembahasan yang pertama, yakni apa itu research design? Dengan kata lain, desain penelitian. Desain penelitian adalah rencana dan struktur penyelidikan yang disusun untuk mendapatkan jawaban untuk pertanyaan penelitian. Rencana ini adalah keseluruhan skema atau program penelitian. Rencana tersebut termasuk ke dalam garis besar tentang apa yang peneliti akan lakukan dari menulis hipotesis dan operasionalnya untuk akhir analisis data. Desain penelitian mengungkapkan baik struktur masalah penelitian sampai kerangka kerja, organisasi, atau konfigurasi hubungan antara variabel penelitian dan rencana investigasi digunakan untuk mendapatkan bukti empiris tentang hubungan tersebut. Definisi-definisi ini berbeda secara detail, tetapi bersama-sama memberikan inti dari desain penelitian, yakninya yang pertama, rencana berbasis aktivitas dan waktu. Yang kedua, sebuah rencana yang selalu didasarkan pada pertanyaan penelitian. Yang ketiga, panduan untuk memilih sumber dan jenis informasi. Yang keempat, kerangka kerja untuk menentukan hubungan antara variabel penelitian. Yang kelima, garis besar prosedural untuk setiap kegiatan penelitian. Pada intinya, penelitian adalah proyek dan sebagai alat bagi manajemen yang dapat berupa metode jalur kritis atau CPM, dapat digunakan untuk menggambarkan langkah-langkah berurutan dan simultan serta memperkirakan penjadwalan dan jadwal untuk setiap aktivitas atau fase penelitian. Seperti yang dapat kita lihat pada gambar di samping, jalur dari awal hingga akhir yang membutuhkan waktu terlama untuk diselesaikan disebut jalur kritis. Setiap penundaan dalam aktivitas di sepanjang jalur ini akan menunda akhir dari keseluruhan proyek. Selanjutnya adalah klasifikasi desain. Yang pertama yaitu studi eksplorasi, cenderung ke arah struktur yang longgar dengan tujuan menemukan tugas penelitian di masa depan. Yang kedua yaitu studi formal, dimulai dengan hipotesis atau pertanyaan penelitian dan melibatkan prosedur yang tepat dan spesifikasi sumber data. Yang ketiga, monitoring, termasuk studi di mana peneliti memeriksa aktivitas, subjek, atau sifat dari beberapa bahan tanpa mencoba untuk mendapatkan tanggapan dari siapapun. Yang keempat, studi komunikasi. Peneliti mempertanyakan subjek dan mengumpulkan tanggapan mereka dengan cara pribadi atau impersonal. Selanjutnya, percobaan peneliti. Mencoba untuk mengontrol dan atau memanipulasi variabel dalam penelitian. Selanjutnya, desain ex post facto. Peneliti tidak memiliki kendali atas variabel dalam arti dapat memanipulasinya. Selanjutnya, studi pelaporan. Menyediakan penjumlahan data seringkali
menyusun ulang data untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam, atau untuk menghasilkan statistik untuk perbandingan. Selanjutnya adalah studi deskriptif, yang berkaitan dengan mencari tahu siapa, apa, di mana, kapan, atau berapa banyak. Selanjutnya, causal prediksi. Studi mencoba untuk memprediksi efek pada suatu variabel dengan memanipulasi variabel lain, sambil memegang semua variabel lain yang konstan. Selanjutnya, studi cross-sectional. Dilakukan satu kali dan mempresentasikan potret dari satu titik waktu. Selanjutnya, studi longitudinal. Diulang dalam waktu yang lama. Selanjutnya, studi statistik. Dirancang untuk luasnya, bukan kedalaman. Studi kasus lebih menekankan pada analisis kontekstual, penuh dari kejadian atau kondisi yang lebih sedikit. Selanjutnya, simulasi semakin banyak digunakan dalam penelitian, terutama dalam penelitian operasi kesadaran. Terakhir adalah perseptual peserta, ketika orang-orang dalam studi terselubung merasa bahwa penelitian sedang dilakukan. Baiklah, selanjutnya yaitu studi eksplorasi. Eksplorasi ini sangat berguna ketika peneliti tidak memiliki gagasan yang jelas tentang masalah yang akan ditemui selama penelitian. Peneliti ini mengembangkan konsep dengan lebih jelas, menetapkan prioritas, mengembangkan definisi operasional, dan meningkatkan desain penelitian akhir. Studi eksplorasi ini juga memiliki keuntungan, yaitu di mana ini lebih realistis karena menghemat waktu dan uang. Selanjutnya tentang teknik kualitatif. Eksplorasi kadang-kadang dikaitkan dengan bias lama tentang penelitian kualitatif. Kualitatif ini mengasumsikan makna dan mengacu pada ukuran. Terdapat beberapa pendekatan untuk penyelidikan eksplorasi. Di antaranya yaitu ada individual depth interview, partisipan observasi, film, photograph, and videotape. Kemudian ada projective technique and psychological testing. Kemudian ada case study, dan lain-lain. Terdapat beberapa teknik eksplorasi yang muncul dengan penerapan yang luas untuk peneliti manajemen. Yang pertama itu ada secondary data analysis atau analisis data sekunder. Ini merupakan langkah pertama dalam melakukan studi eksplorasi untuk pencarian literatur sekunder. Studi yang dilakukan oleh orang lain untuk tujuan mereka sendiri merupakan data sekunder. Tidak efisiensi untuk menemukan hal baru melalui pengumpulan data primer dan dilaporkan pada tingkat yang memadai bagi manajemen untuk mengambil keputusan. Selanjutnya ada experience survey atau pengalaman survei. Ini dilakukan dikarenakan jarang sekali data yang dipublikasikan. Jadi kita bisa melakukannya dengan mencari informasi dari orang-orang yang berpengalaman. Ketika mewawancarai orang dalam survei pengalaman, kita harus mencari ide tentang masalah atau aspek penting dari subjek dan menemukan apa yang penting di seluruh rentang pengetahuan subjek. Format investigasi yang dilakukan harus cukup fleksibel sehingga bisa dilakukannya untuk menjelajahi berbagai jalan yang muncul selama wawancara. Format-format ini bisa berupa seperti apa yang dilakukan, apa yang telah dicoba di masa lalu tanpa hasil, dengan sukses, bagaimana hal-hal ini bisa berubah, apa saja bidang prioritasnya, dan sebagainya. Focus group. Nah, pengertian dari focus group adalah sekelompok orang yang dipimpin oleh moderator terlatih yang bertemu selama 90 menit hingga 2 jam untuk memfokuskan atau membimbing kelompok dalam pertukaran ide, perasaan, dan pengalaman tentang topik tertentu. Output dasar dari sesi ini adalah daftar ide dan observasi perilaku dengan rekomendasi dari moderator. Data kualitatif yang dihasilkan oleh kelompok fokus dapat digunakan untuk memperkaya semua tingkatan pertanyaan dan hipotesis penelitian dan membandingkan keefektifan pilihan desain. Justi desain. Dengan pendekatan ini, eksplorasi menjadi tahap pertama yang terpisah dengan tujuan terbatas. Dikarenakan, pertama,
mendefinisikan pertanyaan penelitian secara jelas. Yang kedua, mengembangkan desain penelitian. Nah, studi eksplorasi akan selesai ketika para peneliti telah mencapai hal-hal berikut. Yang pertama itu ada menetapkan dimensi utama dari tugas penelitian. Yang kedua, mendefinisikan satu set pertanyaan investigasi tambahan yang dapat digunakan sebagai panduan untuk desain penelitian rinci. Yang ketiga, mengembangkan beberapa hipotesis tentang kemungkinan penyebab dilema manajemen. Yang keempat, mempelajari bahwa hipotesis tertentu lainnya adalah kemungkinan yang sangat kecil sehingga dapat diabaikan dengan aman dalam penelitian selanjutnya. Nah, yang terakhir, kesimpulan penelitian tambahan tidak diperlukan atau tidak layak. Yang ketiga, ada descriptive study. Nah, pengertiannya itu adalah studi yang digunakan untuk mendeskripsikan fenomena yang berhubungan dengan suatu populasi subjek atau untuk memperkirakan proporsi populasi yang mempunyai karakteristik tertentu. Tujuan dari penelitian deskripsi studi ini adalah yang pertama, deskripsi fenomena atau karakteristik yang terkait dengan populasi subjek, bisa siapa, apa, kapan, di mana, dan bagaimana suatu topik. Lalu yang kedua, estimasi proporsi populasi yang memiliki karakteristik tersebut. Lalu yang ketiga, penemuan asosiasi di antara variabel yang berbeda. Baiklah, saya Julia Ananda akan menjelaskan mengenai causal studies. Causal studies berusaha untuk menemukan pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain atau mengapa hasil tertentu diperoleh. Dengan kata lain, causal studies merupakan penelitian yang berguna untuk menemukan sebab dan akibat. Causal studies merupakan salah satu ide berpikir ilmiah untuk menyusun riset metodologi. Penelitian kausal atau causal studies adalah penelitian yang dilakukan untuk mengidentifikasikan tingkat dan sifat hubungan sebab akibat. Studi kausal fokus pada analisis situasi atau rumusan masalah untuk menjelaskan pola hubungan antar variabel. Teknik pengumpulan data primer yang paling populer pada penelitian seperti causal studies adalah eksperimen. Dalam causal studies ada 3 kemungkinan pola hubungan kausalitas. 1. Hubungan simetrikal. Hubungan dua variabel berfluktuasi bersama dengan asumsi perubahan variabel tidak disebabkan oleh perubahan variabel lainnya. Yang kedua, yaitu hubungan timbal balik. Sering terjadi jika dua variabel mempengaruhi satu sama lain. Contohnya, intensitas iklan yang mempengaruhi penggunaan suatu produk. Yang ketiga yaitu hubungan asimetris, yaitu variabel yang mempengaruhi variabel lainnya namun tidak memiliki hubungan timbal balik. Sebagai riset penelitian mencari hubungan asimetris. Tipe-tipenya yaitu stimulus respon, disposisi property, disposisi behavior, property behavior.